Nah sebelumnya aku rendeng ke depan kan. Aku rendeng di depan kandang ternak sama jantan-jantan, dia betina sendiri. Setelah mandi jemur selama 1 bulan itu gacornya nggak ketulungan, konsletnya keluar. Nah, kalau jantan kan beda, dia nggak cocok ngedrop, nunggu 3 hari atau seminggu. Kalau betina enggak. Lagi dengan channel saya Agus saja. Jadi hari ini saya sudah bersama dengan Mas Tri lagi untuk membahas lovebird betina, karena Om Tri ini kebetulan ataupun kebetulan nggak Om jenengan Apa? nyetak lovebird ini kebetulan nggak? Ya. Berarti tahu caranya gitu ya? Sebenarnya sih ngunciin aja sih. Oh, ngunciin. Om Tri ini membahas tentang lovebird betina Om Tri yang jenengan dulu pernah punya. Siapa Om Tri? Ada satu tuh mati. Nggak usah tak sebutin. yang satunya itu mata merah. Yang kebanyakan ada yang tahu sih, gerhana. Oh, gerhana. Om Tri, kalau bermain lovebird betina rata-rata kan mudah gacor, mudah birahi, tidak selalu stabil. Kalau Om Tri pengalaman bermain lovebird betina dari proses awal seperti apa Om? Terutama dengan lovebird gerhana. Nah, lovebird betina itu beda sama jantan. Betina itu gampang gacor. Nah, jadi kita kalau mau belajar konslet, cari betina aja yang gacor. Kan gampang tuh, betina tuh gacornya gampang lah. Nah, waktu gacor itu kita nyari titik gacornya. Kalau aku prosesnya gerhana dulu, aku mandiin 4 kali setiap hari. Pagi jam 7 tak mandiin, tak jemur. Jam 9 tak ademin. Nunggu 15 menit, tak mandiin, tak jemur lagi. Jam 11 tak mandiin, tak jemur lagi. Itu burung nggak bunyi loh kan? Nggak bunyi, ibaratnya sudah gacor tapi nggak bunyi. Waktu proses itu nggak bunyi. Karena sering dimandikan itu. Nah, aku tahan itu biar dia itu nggak sampai keluar birahi kawinnya. Nah, itu aku lakuin selama 1 bulan. Selama 1 bulan. 1 bulan. Nah, waktu setelah jam 11 siang kan aku angin-anginin. Aku kasihkan satu ruangan satu. Karena sebelumnya aku rendeng ke depan kan. Aku rendeng di depan kandang ternak sama jantan-jantan, dia betina sendiri. Dia bunyi videonya ada. Dia bunyi, dia durasi 40 lah. 40. Terus tak cabut dari polonian. Tak kasihkan satu ruangan satu. Di situ dia durasinya nambah 1,5, 2 menit sampai 5 menit. Tapi dengan proses mandi jemur. Nah, setelah mandi jemur selama 1 bulan itu gacornya nggak ketulungan, konsletnya keluar. Nadanya satu arah. Habis itu kan kita kan pengen jalan ke lapangan, harus kita cari kunciannya. Nah, kuncian pertama aku tak kasih paut loloh. Tak kasih paut loloh tuh dia nggak cocok. Kenapa aku bilang nggak cocok? Dia itu malah cuman ngeloloh. Awal-awalnya Cuman ngeloloh selama 2 hari ngeloloh tanpa makan. Akhirnya dia nyilet, videonya juga ada. Aku pegang gini, badannya enteng mau mati. Bener-bener rasanya tuh wis, bayangin aja sudah konslet. Burungnya gara-gara cuman paut loloh dia nyilet. Kurus kering kayak burung, bener-bener burung. Baterai, kalau HP itu baterainya sudah 1%. Akhirnya karena aku namanya sayang sama burung, aku ambil yang penting burung itu makan. Gimana caranya? Aku ambil pur dedak itu loh, ayam. Pur ayam. Aku gerus, aku lolohin pakai sendok. Yang penting perutnya keisi. Terus aku kasih millet satu-satu selama 1 minggu. Akhirnya badan dia seger. Terus aku jemur pagi itu dia mau makan. Konsletnya keluar lagi. Nah, terus paut loloh tereliminasi. Akhirnya aku kasih jantan. Jantan yang dia itu tidak cocok. Dia ngajar, aku gantangin diem.
Aku ganti lagi jantan lagi, dia ngajar sampai ketemu jantan kelima Lutino mata merah juga. Ngunci dulu diri sana langsung satu-satu. Oh berarti patokannya jenengan itu ngasih jantan yang diajar ketika dipetal harus bunyi. Harus bunyi. Oh gitu. Harus bunyi di lapangan. Oh harus bunyi di lapangan. Nah, kalau di rumah kan udah gacor. Oh kalau di rumah gacor. Enggak, waktu awal-awalnya ngasih untulan itu untuk ngetes di rumahnya, waktu dikasih dipisah harus bunyi. Kalau nggak bunyi berarti nggak dipakai. Nggak dipakai. Tapi biasanya betina itu pasti bunyi, Mas. Pasti bunyi. Pasti bunyi. Cuman di lapangan aja. Oh, berarti tetap melihatnya di lapangan. Kalau ketika jantan kan beda. Dia nggak cocok ngedrop. Nunggu 3 hari atau seminggu. Kalau betina enggak. Tetap Dia di itu betina. petal Apa? biasanya tetap bunyi. Di lapangan jadi patokannya. Patokannya di lapangan. Berarti- Settingan lapangan. Berarti ketika dipetal di rumah gacor itu belum tentu di lapangan itu dipetal Iya. gacor. Oh, Iya. berarti tetap di lapangan Di juga. lapangan. Butuh perjuangan juga ya. Walaupun di rumah pernah aku nyoba di gantangan di Semarang itu waktu itu Covid itu udah cocok tuh sama jantan itu. Di sini gua acor konsletnya gayanya keluar gini. Di gantangan cuma dia plongo. Tak ganti lagi. Akhirnya tak ganti warna yang sama. Begitu tak bawa, aku juga heran kayak sulapan juga gitu. Tak gantangin langsung kunci. Baik. Om, untuk gerhana itu awalnya tetap pakan kencang juga Dia prosesnya pakan kenceng. awalnya. Karena aku pakai pakan polos tidak bunyi. Tetap dengan pakan kencang juga. Pertama gini, betina kan harus pakan polos. Enggak, belum tentu. Kita lihat burungnya juga. Kita kan harus meraba-raba namanya. Kita ngawat burung kok. Aku pakan kencang, gacor. Gatel kan tangan kita pakan polos Enggak bunyi, Mas. Aku balikin pakan kencang lagi, gacor lagi. Bunyi Nah, lagi. dia mintanya pakan kencang. Itu dari pakan. Ya. Kalau proses mandi tetap jalan terus. Oh, jalan terus. Tapi kalau setelah jalan, Mas, jalan lapangan, itunya diselesain semua. Udah nggak ada proses-proses. Oh gitu. Kalau sudah jalan lapangan. Non mandi, non jemur. Di ruangan sendiri Di ruangan sendiri. sama untulannya. Sudah enggak? Untulannya itu di bawah. Di bawah ada pakannya, biar dia makan juga. Oh, berarti nggak nyaman ya Om, satu tidur atas, satu tidur Iya. bawah ya? Harus gitu memang. Tiap hari. Karena kan gini, Mas. Birahi betina itu kan gampang naik. Ngelihat burung aja naik. Di gantangan aja naik. Nah, kita ngejar emosinya, Mas. Dan ngejar emosinya gimana? Ngajar. Nah, nanti emosinya nyusul. Semakin dia ngajar nyusul. Nah, di sini. Tapi kalau sampai ngebantai sampai bunuh, Ya, resiko. resiko seperti kita kayak settingan loloh, Oh gitu. rolling, rotasi. Resiko kan? Udah gede nyari lagi, udah gede nyari lagi. Oh gitu. Om Tri, rata-rata lobet betina yang bocor ataupun yang sudah konslet itu belum tentu di lapangan itu konslet, bahkan keluar wak-wak-waknya atau masih ngejar-ngejar lawan. Itu sebenarnya dari burungnya memang belum kondisi atau kembali lagi di untulannya Om? Itu gini, Mas. Kalau betina itu sekarang bisa konslet, besok enggak. Itu saya juga bisa buat begitu. Maksudnya jadi faktor lagi? Oh gitu. Dia tinggal ganti untulan aja. Oh gitu. Pasti rusak kok. Rusak bunyi paling sekali 2 kali. Kayak gitu. Jadi betina itu dikatakan stabil. Jalan di lapangan. Stabil terus dia. Yang rawat pintar. Yang rawat pintar dalam artian itu ketemu settingan rumah, ketemu settingan lapangan. Jangan sampai betinanya itu mesawat. Gimana pun caranya jangan sampai mesawat. Bebek. Kalau udah mesawat, ganti jantan lagi. Oh ganti jantannya. Jantan lagi. Udah mesawatnya hilang, wajar. Emosinya naik lagi nyusul. Main betina gitu. Gitu Om ya. Tapi kan rata-rata kebanyakan kan lobetnya ngebebek, waduh harus dimandikan kuyup berapa kali, harus ini, berarti tetap yang dikejar dari emosinya. Emosinya aja, karena kita kalau mau nurunin birahi betina Agak susah. wah berat. Luar biadab. Karena gini, betina itu ada siklusnya kawin. Jadi jangan kaget kalau yang punya konsletan betina itu settingannya sama, udah ngunci lah settingan sama, tapi dia nggak mau bunyi, macet, diemin aja. Karena memang betina gitu. Seperti itu. Istirahat, ada fase istirahat.
Baik Om Tri, itu untuk garis besar dari pengalamannya Om Tri bermain lobet gerhana ya Om. Berarti dari tekniknya untulan. Om Tri, kalau untuk awal-awal nih dari teman-teman, misalkan aku sudah punya lobet factor Om yang sudah durasi sekian, ini lebih baik dengan sistem jejer dulu, sistem rending dulu dengan proses sering mandikan kuyup, atau seperti apa Om? Ini bunyinya factor banget. Masih factor, masih bocor, ya rajin bunyi. Tak rendeng, kalau aku tak Rendeng kembali. Tapi ini Mas, kalau gerhana dulu kan ini kandang, kandang kapsul nih. Kan biasanya direndeng-rendeng jejer-jejer. Dia tak kasih selah. Oh, dikasih jarak. Nah, dia di pojok sendiri. Nah, dia nanti akan, bukan kita ngilangin factor Mas, jangan sampai. Kalau aku tuh punya konsletan, gimana caranya factornya masih ada. Ngendoin apa ya bahasanya, biar dia itu tuh cuek, segitu aja lah. Tapi tetap ada faktornya, biar dia faktornya kendor, tapi tetap ada faktornya, tapi ngurangi lah ibaratnya kayak gitu. Berarti anti kepo ya Om ya, ngilangin keponya. Diemin aja di situ. Yang penting kita tahu settingannya dia seperti apa. Nah udah, dia bunyi diemin aja sampai nadanya itu berubah. Kalau betina kan rata-rata kering. Jangan disalahartikan kalau sudah kering terus enggak. Betina itu rata-rata nadanya kering. Harus biar kita tahu itu dia satu arah, satu nada. Misalnya terus kayak gitu terus. Nah itu ambil aja dari kolonian. Itu kasih satu ruangan satu biar dia itu lebih ada peningkatannya. Lebih kencang lah ibaratnya gitu. Durasinya nggak ada yang gangguin. Tetap habis itu tetap masih pusing juga ya Om nyari untulannya. Iya. Itu tetap perawatannya juga tetap dimandiin, jemur juga biar dia itu nggak sampai lupa ngawin. Berarti kayak gitu. Biar dia itu lupa kalau dia itu punya birahi kawin. Sejatinya dia. Sejatinya burungnya gitu. Baik Om Tri, ini terima kasih untuk masukannya lobet betina Om Tri ya. Kalau untuk lobet betina disendirikan masih kuak-kuak, itu wajar nggak sih Om? Ya wajar. Wajar gitu. Karena mungkin itu belum ketemu sama untulannya. Kalau untuk proses jemurnya jenengan berapa jam Om? Tadi jam 7, 9, 11. Oh, sampai jam 11. Jam 7 mandi, kering, mandi lagi, kering, mandi lagi, kering, jam 11. Masukin rumah. Sorenya keluar lagi jam 3. Mandi lagi, kering. Sebulan Mas saya kayak gitu. Oh gitu. Sampai kita kan nyemprotnya pakai gini ya Mas ya, nggak pakai pompa. Jadi sampai tangan saya itu luar biasa. Kan nggak ada yang tahu orang. Tahunya jadi. Baik Om Tri. Misalkan nih Om Tri, misalkan lobet itu masih ngebebek terus, itu yang jenengan lakukan apa Om? Misalkan masih birahi kawinnya keluar itu masih tinggi itu ya itu kasih jantan yang dia nggak suka, langsung bantai. Bantai paling aman lagi di kandang kotak kalau takut. Kan kalau kandang kotak kan jantannya hindar, bisa terbang sana terbang sini. Kalau di kandang kapsul rata-rata mati. Gitu ya. Kalau proses penjemuran betina tetap dikelihatkan burung banyak atau sendiri? Kalau aku sendiri. Kalau mentalnya belum dapat Om, misalkan dia masih kepo dan segala macam, yang perlu diperhatikan dari proses apanya Om? Di rending. Kalau masalah mental tuh nanti kita, kalau aku ya Mas, nanti mikirnya ke lapangan aja. Ke lapangan doang. Enggak begitu tak pikirin sih. Di rumah nggak ada terapi khusus Om? Nggak ada. Berarti yang dari awal tadi yang jenengan kasih jarak itu juga termasuk ya? Termasuk juga di situ ya. Baik, Om Tri ini terima kasih sekali untuk masukannya tentang lobet betina, tentang lobet gerhana yang sudah laku juga Om ya. Baik Om Tri, semoga jenengan beserta keluarga semuanya sehat selalu, beserta tim Mapakan SR Semarang, dan tetap ciptakan lobet-lobet